Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu poin B, awal pertumbuhan minat Islam di Rusia. Pada sejarah awal pertumbuhannya, tradisi Arabistika di Rusia ternyata tidak saja melibatkan peran para sarjana saja, melainkan juga tidak terlepas dari keterlibatan tokoh-tokoh elit kerajaannya. Adalah karya satu Yu Krakovsky berjudul Ocherki po Istorii Ruskoi Arabistik, pengantar sejarah Arabistik Rusia, yang dipublikasikan baik di Moskwa maupun di Leningrad, kini St. Petersburg, pada tahun 1950. Hingga kini diyakini masih sebagai rujukan utama untuk mengenal tradisi kajian ini. Menurut hemat penulis lain karya satu Yu Krakovsky, sesungguhnya terdapat pula beberapa tulisan pelengkap pembanding yang tak kalah menarik. Untuk dapat memperkaya wawasan kita tentang tradisi Arabistika dan kajian Islam di Rusia, seperti yang ditulis Muhammad Nazim Ad-Dairawi dengan judul Al-Islam fi al-Istishra Al-Garbi Al-Mubakir dan Al-Istishra di Jami'ah San Petersburg, Saint Petersburg. Selanjutnya poin C, yaitu Arabistika dan peran sentral Raja Peter the Great. Di samping peran para tokoh rohaniwan dan para petualang, dalam tulisan ini juga akan ditelaah peran para tokoh kerajaan Rusia. Terutama sekali adalah peran sentral Raja Peter the Great atau Peter I dan berbagai kebijakan yang diambilnya sebagai penguasa terkait perkembangan tradisi Arabistika di kalangan bangsa Rusia. Bila pada masa-masa sebelumnya, berbagai catatan para kelana petualang dan rohaniwan pengembara Rusia banyak mendominasi akar pertumbuhan tradisi Arabistika. Perkembangan tradisi ini lebih banyak diwarnai berbagai kebijakan formal dan kepeloporan pihak penguasa pemerintahan. Selanjutnya ada sekilas tentang Peter the Great. Berbagai sumber sejarah Orientalisme setempat maupun sumber asing, seperti sumber Arab misalnya, dapat dikatakan telah sepakat menunjukkan salah satu tokoh utama Imperium Rusia yang telah menanamkan jasa begitu besar bagi pertumbuhan dan perkembangan tradisi Arabistika di Rusia adalah Peter the Great yang memerintahkan dari tahun 1682 sampai 1725 Masehi. Literatur dunia menyebut raja atau Tsar tersebut dengan nama Peter the Great atau Peter I, penguasa Rusia Betrah dinasti Romanov. Ini dilahirkan di Moskwa pada tahun 1672 dan wafat di St. Petersburg pada tahun 1725 Masehi. Sejak diangkat menjadi Tsar Rusia 1682 sampai 1725 Masehi, Peter the Great membangun kekuatan militer dan melakukan modernisasi besar-besaran di Rusia. Pada akhirnya, jerih payah tersebut berbuah pengakuan dunia yang menerima Rusia sebagai sebuah imperium baru di Eropa. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Dilanjut kepada pemateri berikutnya. Terima kasih, kurang dan kurangnya mohon maaf. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Aris, yaitu tentang poin keempat, tentang tata grafis Arab dan percetakan Dmitri Kantemir. Sebagian besar orientalis Rusia sepakat untuk memandang salah satu revolusioner bagi perkembangan studi Arabistika di Rusia pada era Peter the Great. Antara lain terjadi berkat jasa besar dari Dmitri Kantemir ini. Kemudian Dmitri Kantemir juga merupakan kepercayaan terdekat raja. Nah, atas rekomendasinya lah di Rusia tampil untuk pertama kalinya percetakan dan publikasi yang menggunakan huruf Arab. Salah satu contoh adalah diterbitkannya Manifesto Politik Peter the Great atas instruksi yaitu diterbitkannya Manifesto Politik Peter the Great tentang Turki bertanggal 15 Juli 1722. Kemudian itu juga merupakan instruksi raja atas nama Sinoda bertanggal 18 Juli 1722 Masehi
tentang perintah sesegera mungkin untuk melakukan penterjemahan Al-Quran dan hal ihwal umat Islam ke dalam bahasa Rusia di kota Astrakhan. Serta katalogus koleksi uang logam Arab yang terdapat di Museum Kunstkamera pada 1745. Kemudian selanjutnya yaitu ada sekolah proyek percontohan Astrakhan dan Moskow. Dapat dikatakan bahwa secara garis besar tradisi Arabistika di Rusia ini cukup banyak berhutang pada dua akar budaya lainnya, yaitu antaranya tradisi skolastik timur dan juga tradisi ilmiah di Eropa Barat. Dalam era pemerintahan Peter the Great, eksperimentasi sintesa kedua akar budaya telah dicoba untuk dituangkan dalam bentuk sebuah pilot proyek atau yang disebut sekolah baca universitas Astrakhan di daerah selatan Rusia. Sekolah Astrakhan ini terpilih karena beberapa pertimbangan. Selanjutnya yaitu kompilasi SG Bayer dan juga Gezeher. Salah satu eksponen terkemuka dalam tradisi Arabistika Rusia pada abad ke-18 Masehi adalah SG Bayer, yaitu tepatnya pada tahun 1694 sampai 1738 Masehi. SG Bayer ini menorehkan arti penting materi-materi dan juga informasi-informasi sejarah dari bangsa Arab dalam karyanya tentang agresi pertama Rusia ke Konstantinopel. Selain Dmitri Kantemir, SG Bayer ini juga dikenal sebagai salah seorang yang pertama menggunakan huruf Arab dalam publikasi akademis di Rusia. Nah, sekarang kita beralih pada poin G, yaitu tentang proyek pengkaderan pasca Peter the Great. Sepeninggalan Peter the Great, sebagian elit kerajaan Rusia berupaya untuk memikirkan perkembangan dan berkesinambungan kajian Orientalisme dan Arabistika dengan menggagas program spesialisasi bagi kader-kader penerus. Dimulai pada bulan Juni 1732 Masehi. Secara resmi, pihak kerajaan juga kembali menggembleng 6 mahasiswa pilihan hasil seleksi dari Akademi Slavia Yunani kuno Latin di Moskow. Pada mulanya program ini memang mendapat protes dan juga kritik. Baik, di sini saya Uno Nadia akan menjelaskan Islam di Asia Tengah. Asia Tengah merupakan wilayah Islam yang menyumbangkan investasi intelektual luar biasa pada masanya. Ditopang oleh kehadiran Islam yang relatif awal, kota-kota Asia Tengah menjadi wilayah jalur sutra, perdagangan, dan dakwah. Di samping juga dalam distribusikan keilmuan, situasi demografis itulah yang turun menopang peta intelektualisme dan perkembangan di Asia Tengah. Ulama merupakan elemen penting dalam diaspora Islam dan peradaban Islam di Asia. Merekalah yang terlibat dalam proses diversifikasi ajaran Islam sekaligus berkontribusi dalam perjuangan melawan kolonialisme, namun di pihak lain. Seiring dengan tantangan modernitas, ulama mengalami relasi pasang surut dengan sesamanya. Keragaman cara merespon terhadap modernitas melahirkan keagamaan cara aktualisme dalam mengatasi problem sosial masyarakatnya. Makanya terjadi munculnya jihadisme yang kemudian mendapatkan reaksi pada masa Islam di Asia Tengah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susila dari kelas KIF semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kodemisme. Nah, pada Asia Tengah merupakan wilayah Islam yang menyumbangkan investasi intelektual yang luar biasa pada masanya, ditopang oleh kehadiran Islam yang relatif awal. Kota-kota Asia Tengah menjadi wilayah jalur sutra perdagangan dan dakwah. Di samping juga dalam distribusi keilmuan, situasi demografis itulah yang turut menopang peta intelektualisme dan pengembangan di Asia Tengah. Ulama merupakan elemen penting dalam diaspora Islam dan peradaban Islam di Asia. Mereka lah yang terlibat dalam proses diversifikasi ajaran Islam sekaligus berkontribusi dalam perjuangan melawan kolonialisme. Namun, di pihak lain, seiring dengan tantangan modernitas, ulama mengalami relasi pasang surut dengan sesamanya. Keragaman cara merespon terhadap modernitas melahirkan keragaman cara merespons terhadap modernitas melahirkan keragaman cara aktualisasi dalam mengatasi problem sosial masyarakatnya. Munculnya jadidisme yang kemudian mendapat reaksi dari kodemisme merupakan fenomena modern Islam. Asia Tengah ketika ulama berupaya merespon terhadap modernitas. Ketegangan yang bermula dari persoalan kultural meningkat eskalasinya ketika ketegangan itu bergeser pada ranah struktural. Namun demikian, ada momentum yang memungkinkan mereka bergandengan tangan, khususnya ketika mereka mendapatkan tentang tantangan sosial dan politik yang sama, dan isu yang diusung pun terkait persoalan kultural. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.